ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosan khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian
agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali kisah-kisah, terutama kisah para nabi. Tujuannya apa? Tujuannya agar dijadikan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan adalah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 127 sampai 137. Para pembesar Fir'aun berkata, "Atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun." Para pembesar Fir'aun berkata, "Apakah engkau wahai Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di bumi dan meninggalkan engkau beserta Tuhan-Tuhanmu?" Fir'aun pun menjawab, "Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun." Akan kita bunuh anak-anak laki-laki dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Sebuah hukum yang sangat kejam. Tidak ada raja yang lebih kejam daripada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata kepada kaumnya, "Ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin." Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Diwariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bani Israel sempat mengadu bahwa mereka tetap disakiti meskipun Musa telah datang. Namun Nabi Musa alaihissalam menghibur mereka dengan janji Allah bahwa Fir'aun dan pengikutnya akan dihancurkan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menenggelamkan Fir'aun dan mewariskan bumi kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasta'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun." Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu yang baik janjinya untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Fir'aun bahkan mengaku sebagai Tuhan. "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan bahwa kelak akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan melantarkan rakyatnya. Beliau bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Qalu ya Rasulullah, "Fama ta'muruna?" Qala tu'addul haqqal ladzi alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan diri sendiri, dan ada perkara-perkara yang kalian ingkari.
Para sahabat pun bertanya kepada wahai Rasulullah, maka apa yang kau perintahkan kepada kami? Beliau pun bersabda, tunaikanlah hak yang menjadi kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah hak kalian. Hadis ini memang terasa berat ma'asyiral muslimin. Sebab ketika menghadapi pemimpin yang zalim, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan hak mereka. Sementara hak kita diperintahkan untuk kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Karena itu, sikap kita adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Kita berusaha menjalankan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan dan ketaatan. Beliau juga bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'un, man ra'a min amirihi syai'an yakra'uhu falyasbir." Barang siapa yang melihat sesuatu yang ia benci dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar. Kesabaran di sini bukan berarti ridho terhadap kezoliman mereka, tidak. Tetapi karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kesabaran dalam menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena mendapat maslahat besar dan untuk menolak mudarat yang lebih besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Barangkali ada yang berkata, lantas sampai kapan kita bersabar? Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Sabarlah kalian sampai berjumpa denganku di telaga Haud. Berarti apa? Berarti kesabaran itu sampai ajal menjemput, ma'asyiral muslimin. Hadis ini juga memberikan ancaman bahwa bila tidak bersabar lalu memilih untuk memberontak, maka tidak akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Haud. Inilah pelajaran yang bisa kita petik. Kita diperintahkan untuk bersabar karena kezoliman pemimpin merupakan akibat kezoliman rakyat juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin-pemimpin yang zalim juga bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka perbuat. Bila menginginkan pemimpin yang adil, rakyat pun harus adil. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Abdul Malik bin Marwan pernah berkata kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, bersikaplah adillah kalian kepadaku. Kalian menginginkan aku berlaku adil seperti Umar bin Khattab, tetapi kalian tidak seperti rakyatnya Umar bin Khattab." Allah Maha Adil, ma'asyiral muslimin. Keadilan Allah Subhanahu wa taala tampak dalam pemimpin yang diberikan kepada suatu kaum. Karena pemimpin adalah cerminan dari bangsanya. Bangsa yang mencintai keadilan, pasti Allah Subhanahu wa taala karuniakan pemimpin yang adil. Sebaliknya, bangsa yang mencintai kezaliman, akan Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Maka kewajiban kita adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, dan memperbaiki masyarakat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya,
menjauhkannya dari kesyirikan, serta mentaati titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama di kehidupan sehari-hari. Demi Allah, ma'asyaral muslimin, bila rakyat Indonesia benar-benar bersyukur kepada Allah dan tidak kufur, niscaya Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin yang adil dan dicintainya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.